Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita bertemu di pertemuan kedua ya untuk mata pelajaran prakarya. Insya Allah di pertemuan kali ini melalui video ya teman-teman, silahkan disimak baik-baik. Oke, kita melanjutkan dari minggu lalu ya, materi tentang poster. Nah, di sini tentang ciri-ciri poster ya teman-teman ya. Yang pertama, biasanya poster itu mengandung unsur-unsur warna yang mencolok. Tujuannya supaya dapat menarik perhatian ya. Biasanya poster ini warnanya menggunakan warna-warna yang berani teman-teman. Jadi warna-warna yang dark ya, contoh biru tua atau merah atau orange ya. Tujuannya untuk menarik perhatian. Jadi ketika orang lain melewati tempat yang ada posternya, otomatis matanya langsung tertuju pada poster tersebut ya. Lanjut, berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas, dan mudah dimengerti pembaca. Jadi kalimatnya tidak usah panjang-panjang, mungkin terdiri dari beberapa kata tapi memiliki arti teman-teman. Mungkin di bahasa Indonesia di poster itu ada yang namanya slogan teman-teman. Nah, itu berisi kalimat yang menarik ya dan membuat orang ingin membeli jika itu poster iklan ya teman-teman ya. Lanjut, poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Nah, untuk poster ini adalah kombinasi atau gabungan antara tulisan dan gambar ya. Jadi bukan hanya tulisan saja tapi ada juga gambar di poster tersebut ya. Lanjut, biasanya poster dipasang di meja di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang, misalnya di tempat yang ramai seperti alun-alun kota, pasar, dan lain-lain. Nah, untuk di sekolah biasanya poster ini dipasang di mading ya atau majalah dinding. Nah, kalau di gedung SMP ada yang namanya student post. Nah, biasanya informasi-informasi terkait kegiatan. Nah, salah satunya poster itu dipasangnya di student post ya atau mading sekolah, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada syarat poster. Ya, yang pertama, bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, ini wajib ya teman-teman ya. Jadi ketika membuat poster, pastikan kalian menggunakan bahasa Indonesia ya yang dimengerti. Jadi tidak menggunakan bahasa daerah, bahasa gaul atau bahasa buatan kalian sendiri ya. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang. Lanjut, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat ya. Jadi tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu banyak untuk kalimatnya ya. Tadi sebelumnya Bu Fitri sudah sampaikan bahwa mungkin kalau kalimat itu juga jangan terlalu panjang, mungkin beberapa kata saja. Lanjut, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisannya. Jadi gambar dan ada tulisannya teman-teman ya, gambarnya itu sesuai dengan tulisan yang dibuat ya. Lanjut, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Pasti ya, kalau kita membuat poster atau karya pasti kan ingin dilihat, terutama poster ya. Pembuatan poster ini ada tujuannya. Nah, agar tujuan poster ini tercapai dibuat semenarik mungkin ya teman-teman. Lanjut, poster harus ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Nah, saat ini poster ini tidak hanya dipasang di tempat-tempat tertentu ya, tapi juga bisa diiklankan atau di-share via sosial media teman-teman. Bisa di status WhatsApp, di Instagram, atau di YouTube, atau bisa juga bagi yang mempunyai web ya, bisa di-share di webnya. Seperti itu teman-teman, ini beberapa syarat untuk poster ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis poster. Oke, nah ini muncul ya teman-teman ya, ada salah satu poster ya. Ini keluaran dari Transmart Carrefour ya, produknya adalah Wardah. Promo akhir tahun ya, ada tanggalnya tuh periodenya 30 November sampai 2 Desember 2018 dan tanggal 7 sampai 9 Desember 2018. Ini sudah lewat ya promonya.
Kemudian ada tulisan lagi ya, besar, warnanya pink, ya, latarnya pink, terus tulisan warna putih. Diskon 25%, ya. Kemudian ada gambar make up-nya juga ya. Wardah ini adalah salah satu produk make up ya, alat kecantikan. Ya. Nah, di situ ada produknya ya, mungkin yang di diskon 25% itu ya. Nah, ini menarik perhatian ya karena diskon. Wah, Wardah mengadakan diskon ya. Kira-kira teman-teman, menurut kalian ini poster apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Nah, ini adalah poster niaga ya teman-teman ya, atau poster iklan ya. Lanjut. Nah, gambar berikutnya, Soklin lantai aromatic spa ya. Ada berbagai macam warna tuh di botolnya, ada warna pink, biru, hijau, ungu, hijau muda, ada kuning ya. Mungkin warnanya itu mewakili varian wangi ya, atau varian aroma ya. Nah, di sini ada kalimat penting ya teman-teman. Bersih, kilap, harumnya lebih lama. Nah, ini maksudnya Bu Fitri. Jadi kalimatnya tidak usah panjang-panjang, beberapa kata tapi memiliki arti ya. Nah, dilihat. Ternyata Soklin lantai ini bikin bersih ya, bersih lantainya, terus bikin mengkilap, bahkan bikin harum. Nah, bikin orang jadi pengen beli ya teman-teman ya. Nah, kira-kira ini poster apa teman-teman? Nah, ini sama juga ya seperti yang Wardah tadi, ini adalah poster niaga atau poster iklan ya, membuat orang ingin membeli Soklin lantai tersebut ya. Lanjut. Nah, ini gambar yang ketiga ya. Semoga teman-teman tidak tergoda ya. Nah, makin hemat, makan nikmat ya. Paket ayam 13.000 ya. Di situ ada gambar ayam, ada gambar nasi, ada gambar minuman, kentang goreng, dan burger ya. Now available on GoFood ya, powered by Gojek. Ada logo MUI-nya juga, dan ini sudah halal ya teman-teman ya. Nah, ini termasuk jenis poster apa? Sama seperti yang tadi ya, Wardah dan Soklin lantai ini termasuk dalam poster niaga atau poster iklan. Oke, kita lanjut ya untuk contoh poster berikutnya. Nah, ada dua gambar di sini. Yang pertama gambar tangan ya, tangan, kemudian memegang ada sebongkah air ya. Terus ada gambar pohonnya ya, ada ikan-ikannya di bawah akarnya pohonnya tersebut. Ada tulisannya ya di bawahnya, mangrove hidup hingga 100 tahun. Mari kita lindungi biota laut ya. Jadi tujuan dari pembuatan poster ini ya, atau kalimat intinya adalah ajakan untuk kita menanam pohon mangrove ya. Apa ya, dalam usaha melindungi biota laut. Nah, ini kalimat ajakan juga teman-teman ya. Jadi tidak usah panjang-panjang kalimatnya. Lanjut nih ke yang kedua. Jaga kebersihan, yuk buang sampah di tempatnya. Nah, berarti tujuan dari poster ini adalah ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Di situ ada gambarnya tuh, ada gambar anak kecil ya, membuang botol minuman ke tempat sampah. Nah, kira-kira ini poster apa teman-teman? Nah, ini adalah poster lingkungan. Ya, yang satu ajakan untuk menanam pohon, yang satu ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan poster sebelumnya ya tentang iklan, ya jelas berbeda ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi nih. Ada dua gambar lagi ya teman-teman ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Info PLN untuk Anda. Pangkas dari pukul 5 sore sampai pukul 10 malam listrik ya. Nah, tuh ada gambar jamnya juga besar ya. Saya matikan 2 lampu sudah cukup membantu. Ya, jadi ajakan untuk mematikan lampu ya untuk berhemat listrik. Nah, lanjut yang kedua, fokus dalam berkendara ya. Di situ ada gambar anak perempuan memegang handphone dan gambarnya apa ya di silang ya. Jadi tidak boleh menjawab telepon ketika mengendarai mobil ya teman-teman ya. Kira-kira ini termasuk dalam poster apa? Poster layanan masyarakat ya. Nah, ini yang pertama ini keluaran dari PLN ya tadi ya. Yang kedua ini fokus dalam berkendara, keluaran dari Dinas Lalu Lintas ya. Berbeda lagi ya sama ini berarti gambar ya jenis poster yang ketiga ya. Lanjut. Nah, stop pemanasan global ya, di bold
putih besar ya. Hampir ukurannya hampir sebesar posternya ya teman-teman ya. Ada gambar bumi berasap ya. Ya, sudah ada tulisannya iklan layanan masyarakat ya. Ini ya poster layanan masyarakat ya. Ajakan untuk mengurangi pemanasan global atau malah stop ya. Di bold ya, biar orang tuh lihat, oh ini maksudnya ya. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, ada lagi nih, ada 2 poster lagi. Yang pertama, ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Nah, ada gambar meja makan tuh, ada isinya tuh ya, ada minuman, ada telur, ada roti, ada apa tuh? Ada pie itu ya, ada buah-buahan ya. Makan dan minum yang aman dan bergizi, memenuhi 15 sampai 30% dari kebutuhan gizi harian ya. Jadi mengajak orang-orang untuk makan dan minum yang bergizi, kemudian sarapan sebelum jam 9 ya. Pastikan teman-teman sudah sarapan ya teman-teman ya. Lanjut yang gambar kedua, mencegah tekanan darah tinggi tuh. Faktor penyebab tekanan darah tinggi yaitu kegemukan, pola makan, dan stres ya. Ternyata stres bisa bikin darah tinggi. Kemudian gejalanya ada sakit kepala, mimisan, mual, dan muntah. Nah, terus ada gambar orang tuh kayaknya lagi cek tensi ya teman-teman ya. Nah, kira-kira ada yang tahu ini poster apa teman-teman? Ini termasuk poster kesehatan ya. Ya berbeda ya tujuannya. Yang pertama yang ngajak sarapan sehat, yang kedua mengajak untuk mencegah penyakit darah tinggi. Kita lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat ya teman-teman ya. Identik dengan warna orange ya. Monday Morning Motivation ya, atau M3. Ya, kemudian ada tulisannya semangat pagi, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada tulisannya nih, Senin pukul 7 sampai pukul 7.30 via Zoom. Ya, itu agenda pagi kita setiap hari Senin, teman-teman. Kira-kira tahu ini poster apa? Ya, ini adalah poster kegiatan ya. Lanjut. Nah, kemudian ada lagi ya. Ada gambar poster lagi ya. Yang poster pertama itu tentang lomba poster ya. Temanya bioteknologi product for health ya. Kemudian ada persyaratannya tuh, ternyata lombanya itu tim. Hadiahnya itu sertifikat pemenang dan satu tiket seminar nasional. Di situ juga ada biaya pendaftaran, ada kontak person, ada timeline ya. Nah, ini keluaran dari BEM Kemafar Unpad, Universitas Pajajaran. Nah, kemudian ada lagi lomba fotografi ya. Lomba foto nih, biasanya anak-anak zaman now suka foto-fotonya. Kemudian ini ada lombanya. Di boldnya adalah lomba fotografi ya, dari kedua gambar ini. Nah, kira-kira ini lomba apa ya? Sudah jelas ya, adalah poster lomba teman-teman. Lanjut. Wah, ada lagi nih teman-teman nih. Ada 2 gambar lagi. Yang pertama tentang social distancing ya. Sebagai pemutus mata rantai COVID-19 ya. Kita harus jaga jarak ya teman-teman jika kita keluar dari rumah ya teman-teman ya. Ada lagi nih yang kedua. 5 hal penting cegah COVID-19 tuh. Sering cuci tangan pakai sabun, tetap tinggal di rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, tidak berjabat tangan, memakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Nah, ini pasti sudah tahu ya teman-teman ya. Ini adalah poster tentang COVID-19. Nah, banyak ya tadi teman-teman ya yang sudah Bu Fitri tampilkan atau tayangkan, mulai tadi dari poster tentang iklan, terus poster layanan masyarakat, poster lingkungan, poster lomba, yang terakhir poster tentang COVID-19. Ya, lanjut. Nah, hari ini ada tugas ya teman-teman ya, silakan disimak. Nah, tugasnya ini adalah amatilah poster yang minggu lalu kamu kumpulkan. Ya, jadi minggu lalu kalian mengumpulkan 2 poster ya, mencari 2 poster ya, sudah kalian unggah juga, lampirkan di postingan Ibu minggu lalu ya. Nah, tugasnya sekarang amati kembali tugas yang sudah kalian kirim ya, dan berilah kesimpulan termasuk jenis poster apa ya dari yang tadi sudah Bu Fitri jelaskan. Tulis jawabanmu pada kolom komentar di tugas minggu lalu
Ya, maksimal komentar adalah di akhir waktu pembelajaran. Jadi, kalian sudah mengunggah, sudah melampirkan file. Nah, hari ini kalian silakan sebutkan jenisnya apa. Misal, dari 2 gambar yang saya unggah, yang saya lampirkan, gambar pertama adalah tentang poster iklan, terus gambar kedua tentang kesehatan. Misal seperti itu ya. Mudah ya untuk tugasnya. Nah, batas kalian berkomentar di tugas kalian minggu lalu adalah di akhir waktu pembelajaran ya. Jadi insya Allah pembelajaran hari ini selama 45 menit. Jadi insya Allah waktunya cukup ya. Kemudian selamat mengerjakan teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Bu Fitri. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.